sebagai zikrur rahman. Wa may ya'shu an zikri rahman. Kalau kita lihat terjemahannya, zikrur rahman itu artinya adalah pengajaran ar-Rahman. Dan pengajaran ar-Rahman itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai zikrur rahman, pengajaran Allah ar-Rahman? Dasarnya kata para mufassir adalah surat Ar-Rahman ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman. Lalu kemudian ayat yang kedua, sebesar-besar kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allamal Quran, yaitu pengajaran Al-Quran. Karena itulah Al-Quran disebut sebagai zikrur rahman, pengajaran Allah Ar-Rahman. Maka di dalam ayat tersebut, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai setan, fahuwa lahu qarin, maka setan baginya adalah qarin, pendamping setia. Kesetiaan setan dalam mendampingi seseorang yang telah dikuasainya mengalahkan kesetiaan pasangan kita di dalam mendampingi. Karena tentu ada waktu-waktu di mana pasangan tidak mendampingi kita, tidak membersamai kita. Saat ini misalnya kita di masjid, pasangan kita di rumah, tidak mendampingi kita, tidak membersamai kita. Ketika kita bekerja, istri kita tidak mendampingi kita dan kita tidak membersamai istri kita di rumah. Bedanya dengan setan laknatullah alaih, apabila dia telah berkuasa atas manusia, maka dia akan mendampingi manusia dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali. Dia tidak akan meninggalkan manusia itu. Di dalam ayat ini, yang akan dikuasai setan itu adalah yang berpaling dari Al-Quran. Keberpalingan dari Al-Quran itu disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi, bahwa orang yang beriman dengan Al-Quran, orang yang memberikan perhatian besar terhadap Al-Quran, berinteraksi secara benar dengan Al-Quran, adalah yatslunahu haqqa tilawati, mereka bertilawah dengan sebenar-benarnya terhadap Al-Quran. Maka dianggap lalai dari Al-Quran adalah ketika tidak mengamalkan ayat itu, tidak bertilawah secara benar dengan Al-Quran. Bagaimana makna bertilawah secara benar dengan Al-Quran? Mempelajari Al-Quran secara baik dan benar, kemudian rutin membacanya setiap hari di luar dari bacaan sholat. Yang kedua, memahami makna kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Dan yang kelima, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran.